Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Risalah Al-Jami'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab zakat. Insyaallah pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pada pembahasan bab haji. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita membaca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada penulis kitab Risalah Al-Jami'ah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ala dunya shalihah qulun thayyibah naqum furqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taib al-hajju. Nah, haji. Nah, haji ini secara bahasa adalah qasada ila, atau menuju, sengaja menuju kemana, yaitu ke Baitullahil Haram, itu di Makkah Mukarramah, ya, ke Masjidil Haram, ke tanah Makkah. Maka dari segi bahasa saja kita sudah mengetahui kemana tujuannya haji ini. Maka apabila sekarang misalkan ada yang berpendapat, ya, kemarin itu seperti ada ulama ada pemuka agama yang berpendapat nggak usah jauh-jauh haji ke Mekah, ke Indramayu saja. Nah, itu dari mana, kan? Dari secara bahasa saja sudah tidak tepat. Nah, karena yang dimaksudkan haji itu adalah menuju ke Baitullahil Haram. Itu adalah haji, secara bahasa. Nah, haji adalah khamisu arkanil Islam. Nah, di haji adalah rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Nah, haji itu wajib bagi setiap muslim mukallaf. Nah, kalau disebutkan mukallaf dalam kitab itu berarti di situ ada dua syarat. Pertama, balik, dan juga berakal. Karena kalau orang yang tidak berakal itu tidak mukallaf. Orang yang belum balik itu juga belum mukallaf. Hurin, merdeka. Maka berarti kalau orang yang dia itu budak, misalkan dia belum merdeka, maka tidak diwajibkan untuk berhaji. Syaratnya tadi itu kul muslimin mukallafin hurin. Muslim merdeka mukallaf. Nah, yang keempat apa? Istita'ah. Dia mampu. Mampu di sini bukan hanya mampu secara harta, tapi juga mampu secara fisik. Nah, maka dijelaskan bahwa mampu di sini itu baik mampu secara sendiri atau mampu untuk memberi orang bekal sehingga mewakili dia haji. Di syarat wajib. Jadi ada syarat wajib dan ada wajib haji. Ini harus dibedakan, karena wajib haji itu rangkaian di dalam rangkaian haji. Nah, syarat wajib haji itu syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang sehingga orang tersebut diwajibkan haji. Nah, pertama, Islam. Itu kalau dia bukan muslim dia tidak diwajibkan haji. Nah, syarat wajib. Nah, syarat wajib Islam, kemudian mukallaf. Nah, mukallaf ini balik dan berakal. Kemudian ketiga, merdeka. Keempat, mampu dalam sendiri atau diwakilkan. Ini dari segi fisik, ya. Dari segi fisik.
dari segi fisik. Jadi ada mampu secara harta dan secara fisik. Nah, fisik dibagi dua, sendiri atau diwakilkan. Nah, jadi mampu itu ada dari segi harta dan segi fisik. Nah, dia orang kalau misalkan dia hartanya mencukupi, nah, tapi dia secara fisik tidak mau mencukupi, nah, dilihat dulu hartanya itu cukup nggak untuk dia membayar orang untuk mewakilkan. Kalau misalkan dia itu hartanya cukup untuk membayar orang mewakilkan dia, orang lumpuh, ini merdeka, Islam, kemudian sudah balik dan berakal, tapi lumpuh. Cuman dia orangnya kaya, dapat warisan misalkan, atau dia investor kan, kaya, dia kaya, investor, punya uang banyak. Nah, tapi dia lumpuh, tidak bisa haji sendiri. Dia bisa bayar orang untuk mewakilkan dia haji, maka wajib diwakilkan orang lain. Nah, kalau misalkan secara fisik dia bisa, hartanya mencukupi, maka haji sendiri. Nah, harta ini apa saja? Harta itu termasuk tidak hanya bekal dia sendiri, tapi bekal untuk orang yang dia nafkahi, yang dia tinggal di rumah, di istrinya, anaknya, itu juga wajib dipenuhi. Nah, dan yang ketiga lagi, mampu itu aman. Nah, aman. Maka apabila misalkan Alhamdulillah ya ada perang gitu kan, perang dunia, sehingga perjalanan haji itu tidak aman, maka itu tidak istitoah, sehingga tidak diwajibkan haji tahun itu. Seperti kemarin misalkan COVID itu kan, kalau misalkan pemerintah mengatakan tidak aman untuk berhaji ketika itu melakukan perjalanan ke Mekah, Madinah, maka boleh ditunda sampai keadaan itu aman. Nah, ini adalah syarat seorang itu diwajibkan melaksanakan haji. Nah, haji hukumnya wajib sekali seumur hidup. Nah, kalau umroh bagaimana? Umroh juga termasuk diwajibkan sekali, minimal sekali dalam seumur hidup. Wa kadza al-umratu fil umuri marratan. Begitu juga umroh itu diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Dalilnya ayat Al-Qur'an, wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Ta'ala. Nah, situ. Karena orang itu ketika dia berhaji, maka juga harus ada umrah. Nah, kalau lihat itu kan haji itu ada 3 bentuk manasik. Imma qiron, atau ifrad, atau tamattu, dan 3-tiganya itu ada umrohnya. Kalau qiron itu dilaksanakan berbarengan antara haji dan umrohnya. Nah, kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Nah, ifrad haji kemudian pulang berangkat lagi buat umroh. Kalau ifrad itu perjalanannya 2 kali. Nah, itu kenapa kemudian dari 3 macam haji ini yang kemudian tidak diwajibkan membayar dam hanya ifrad. Kalau yang dua itu tamattu dan qiron itu wajib bayar dam. Kenapa? Karena ada keringanan, sebab yang sebenarnya itu 2 kali perjalanan menjadi 1 kali perjalanan. Kalau ifrad itu kan haji kemudian pulang dulu baru balik lagi buat umroh. Nah, bisyaratil istitoah. Nah, ini tadi disyaratkan harus istitoah. Nah, ada kemampuan. Wahia, apa itu istitoah? An yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi. Seorang itu memiliki apa yang dia butuhkan menuju haji ini fi safari, dalam perjalanan, ilal haji, ke
hajinya. Zahaban wa iyaban, pulang dan pergi. Anyamlika ma yahtaju ilaihi, memiliki apa yang seorang itu butuh kepadanya. Nah, tidak hanya biaya perjalanan, tapi juga wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu, dan nafkah bagi yang orang tersebut wajib menafkahinya ila ruju'ihi. Jadi selama dia berangkat perjalanan sampai kembali itu harus ada biaya yang ditinggalkan, nafkah yang ditinggalkan untuk istri misalkan, atau juga anaknya selama dia itu pergi haji. Nah, kemudian wa amalul haji salah satu asya. Nah, rangkaian ibadah haji itu dibagi menjadi 3 macam. Ada rukun, ada wajib, dan sunnah haji. Jadi ada 3 macam nih, rukun, wajib, dan sunnah haji. Apa bedanya? Kalau rukun itu kalau dia ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tidak sah. Kalau wajib haji itu apabila ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi harus mengganti dengan dam, sebayar dam. Nah, kalau ketiga, sunnah haji. Nah, sunnah haji itu ya itu kalau ditinggalkan nggak masalah, yang tidak dihukumi dengan dam. Begitu juga kalau dikerjakan maka lebih baik. Nah, jadi kalau di ibadah lain rukun sama wajib itu ya sama kan ya. Nah, rukun sholat berarti kan harus dikerjakan, wajibnya sholat juga. Nah, tapi kalau di dalam haji antara rukun sama wajib dibedakan. Nah, arkanul haji. Nah, rukun haji. Nah, rukun haji itu sebenarnya itu hanya berlangsung dari tanggal 9 dan 10. Jadi cuma 2 hari. Misalkan ada orang kaya gitu ya, kaya banget. Dia waktunya itu sangat mahal, tidak bisa meninggalkan waktunya lama. Ya sudah, haji ambil 9-10, balik lagi ke negaranya. Selebihnya bisa bayar dam. Karena yang wajib dilakukan yang 9-10, tapi ya keterlaluan orang kalau mau haji kok cuma 9-10 itu. Ini sebenarnya cuma itu, tapi kenapa kok kemudian orang kalau haji itu lama? Karena apa? Kan nggak mungkin jutaan orang itu datang dalam 1 hari, ya kan? Pasti datangnya berangsur-angsur, nggak cukup pesawatnya itu ya. Maka itu tadi kedatangannya itu dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian ya masa orang mau haji cuman sebentar di tanah haram, ya kan? Itu kan impian banyak orang. Nah, maka jamaah haji itu setidaknya mereka di tanah suci itu paling tidak selama 40 hari. Nah, 10 hari atau 8 hari di Madinah, sisanya di Mekah. Rukun haji. Nah, adapun rukun haji ini ada pertama ihram. Ihram, kedua wukuf di Arafah. Kemudian ketiga tawaf ifadah. Keempat sa'i. Dan kelima tahallul. Apa itu ihram? Ihram adalah niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Niat masuk ke haji atau umrah. Nah, makanya ihram itu nggak hanya ada di haji, tapi juga ada di umrah. Sebab ini tadi niat ihram itu tidak hanya ada di haji, tapi juga ada di umrah. Niatud dukhul, niat masuk. Nah, jadi perlu dibedakan juga antara ihramnya sendiri dengan tempat ihram, memulai ihram. Nah,
ihramnya itu niat masuk. Dan itu masuk rukun. Tapi memulai ihram dari mikot itu masuk wajib haji. Ya, jadi kalau ada orang berihram, ya mikotnya dia, mikot makaninya, ada mikot itu ada mikot makani dan ada mikot zamani. Mikot secara tempat dan mikot secara waktu. Nah, kalau mikot makani itu tempat yang sudah ditentukan oleh syariat, di mana seorang itu memulai ihram, berniat ihram. Nah, itu tempatnya. Kalau waktu itu waktu yang dibolehkan seseorang itu berihram haji. Nah, waktu ihram haji itu adalah di bulan-bulan haji. Kapan? Yaitu di bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Zulhijjah juga itu dibatasi hanya sampai malam Idul Adha. Di malam 10. Kenapa? Karena kalau sudah lewat sampai terbitnya fajar di tanggal 10. Jadi terakhirnya itu terbitnya fajar subuh Idul Adha. Nah, kenapa? Karena orang kalau sudah terbit fajar ya di Idul Adha itu sudah tidak boleh wukuf, sudah nggak bisa wukuf. Sedangkan wukuf itu adalah apa? Syarat mutlaknya ya, rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam haji. Orang kalau sudah lewat 10 tanggal 10 di subuh itu sudah nggak bisa wukuf. Wukuf itu kapan mulainya? Mulainya dari mulai zuhur sampai terbit fajar. Itu waktunya, terbit fajar di besoknya, di tanggal 9. Bab haji itu bab yang lumayan rumit. Orang kalau diajarkan tapi belum praktek itu kadang lupa. Padahal rangkaiannya cuma 2 hari. Yang rangkaian rukunnya itu jadi 2 hari itu. Jadi 9, 10, 11, 12, 13. Ini yang apa namanya intinya di sini aja. Jadi tanggal 9 sampai 13. Nah, kalau nafar awal selesai di sini, nafar sani di sini. Nah, 9 ini kalau tambah sunnah 8 di sini. Ini tarwiyah. Ini kan ada puasa tarwiyah itu kan ya. Nah, tarwiyah itu artinya mempersiapkan air bekal. Buat apa? Buat di Arafah di sini. Ini Arafah, wukuf di Arafah. 10 ini Idul Adha. Nah, ini hari tasyrik ya, hari tasyrik. Nah, Arafah, di Arafah wukuf di Arafah itu dimulai dari kapan? Dari zuhurnya, dari zuhur. Nah, orang biasanya juga ada yang mereka sudah pergi ke Mina di tanggal 8 ini. Orang tarwiyah ini ke Mina, itu disunahkan juga. Bermalamnya di Mina. Tapi itu tidak wajib. Nah, itu masuk sunnah. Nah, yang rukun di sini, wukuf di Arafah. Wukuf itu dimulainya dari zuhur. Dari zuhur. Nah, terus kapan orang itu sudah boleh meninggalkan Arafah? Maghrib. Nah, sampai maghrib. Nah, misalkan ada orang nggak sempat hadir di masa ini zuhur sampai maghrib, dia masih bisa wukuf setelah maghrib. Datang aja ke Arafah, diam di sana barang sebentar. Nah, sampai kapan dibolehkannya orang itu ngejar waktu wukuf? Itu sampai subuhnya tanggal 10. Sampai subuh. Subuhnya di tanggal 10. Nah, kalau sudah subuh udah nggak bisa. Makanya orang itu masih bisa dia berihram
di jeda waktu sampai subuh ini. Makanya akhir waktunya ihram haji itu kapan? Subuhnya tanggal 10. Nah, itu adalah miqat zamani. Nah, miqat waktu. Nah, ini ya. Dari kan tadi kan saya katakan ihram haji itu dimulai di bulan haji, yaitu dari mulai Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, kalau misalkan ada orang ihram haji dari Syawal gimana? Nggak masalah. Dari Syawal. Kalau kuat. 2 bulan pakai baju ihram, nggak boleh pakai celana dalam dan sebagainya, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai apa wangi-wangian 2 bulan. Kalau kuat nggak masalah. Ya kan? Sebenarnya ya kalau orang itu makanya kenapa jamaah haji Indonesia itu atau orang zaman sekarang berhaji itu pakainya tamattu, bukan ifrad. Kenapa? Kalau tamattu setelah umroh lepas baju. Nah, nanti mau haji mendekati tanggal ini baru pakai ihram lagi, niat ihram dari Mekah. Nah, kalau ifrad berarti dari rumah udah siap-siap baju ihram. Nanti di atas pesawat apa namanya? Ganti baju langsung di bandara ihram. Misalkan nyampainya dia 1 bulan sebelum tanggal ini, berarti pakai terus. Dan udah dilarang semuanya, yang larangan-larangan tuh nggak boleh dikerjakan. Nah, itu kalau misalkan ifrad, hanya orang pakai tamattu. Wala yasihhu al-ihramu bil haji illa fi asyurihi. Nah, tidak disahkan berihram haji kecuali di bulan-bulan haji. Kemarin juga ada yang berpendapat ya udahlah, daripada desak-desakan hajinya di 3 bulan itu aja, buat aja haji itu sepanjang tahun. Padahal di ayat Al-Quran udah jelas, al-hajju asyhurum ma'lum. Haji itu bulannya sudah diketahui, bulan-bulannya. Itu tadi nggak sah kalau misalkan berihram kecuali di bulan-bulan haji. Nah, wa istahabbu an yaqula ma'adzalika. Nah, ketika berihram itu disunahkan untuk berniatnya apa? Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat ihram dan saya berniat haji dan berihram untuk haji lillahi ta'ala. Nah, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umratan. Nah, ini adalah apa namanya? Ihram. Ini ihram zamani. Nah, ihram ya, miqat zamani. Nah, sekarang miqat makani. Miqat secara tempat. Miqat secara tempat itu kalau masyarakat Indonesia itu sebenarnya dia tempat miqatnya itu dari miqat Yalamlam, namanya tempat Yalamlam. Kalau masyarakat Madinah dari Bir Ali. Nah, kalau misalkan ada orang Indonesia sekarang kan, kalau dulu lewat darat kan bisa kan ngelewatin, berhenti di Yalam. Sekarang kalau naik pesawat ya kan, nggak bisa. Pesawat itu kecepatannya berapa ratus kilometer per jam. Ngelewatin atasnya memang, tapi ya kan nggak bisa pas betul-betul di atasnya gitu kan. Nah, maka kemudian oleh MUI membuat ijtihad bahwa ihram itu boleh dari bandara Jeddah. Nah, itu ijtihadnya dari mana? Ijtihadnya dilihat dari mikot-mikot yang ada, dari mikot-mikot yang ada itu yang paling dekat kepada Masjidil Haram Mekah itu 2 marhalah, ya, 2 marhalah, atau sekitar 80 kilo. Yang paling dekat 80 kilo. Maka kemudian ada ulama juga yang berpendapat bahwa orang itu kalau dia misalkan berangkat dari rumahnya kemudian tidak melewati mikot yang telah ditentukan oleh syariat, maka dia boleh berihram dengan jarak minimal 2 marhalah dari
Mekah, dari Masjidil Haram. Jadi jalan 80 kilo dari Masjidil Haram. Nah, maka mengikuti pendapat ini, orang itu kalau naik pesawat itu kan dia tidak melewati lah. Meskipun dianggapnya terlalu cepat itu lah, nggak terlewat lah, masih terlewat. Maka kemudian MUI mengambil pendapat bahwa jamaah haji Indonesia yang langsung ke Jeddah itu dibolehkan berihram dengan mengambil mikot di bandara Jeddah. Nah, itu kalau yang biasanya yang gelombang kedua. Kalau yang gelombang pertama itu ke Madinah dulu. Jadi tidak langsung ke Mekah. Gelombang pertama itu ke Madinah. Nah, maka orang yang dari Madinah ini yang sudah tinggal di Madinah selama seminggu itu, kemudian dia mikotnya nanti di Dzulhulaifah, di Bir Ali. Nah, ambil mikotnya ahli Madinah. Nah, itu adalah mikot, mikot makani. Wabakil arkan, dan rukun-rukun yang lain, yaitu wukuf di Arafah. Jadi kan ihram. Nah, pertama ihram, rukun. Ini rukun haji. Nah, rukun haji ihram. Kemudian kedua wukuf. Nah, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf ifadah. 4, sa'i. Kelima, halq atau tahallul. Tahallul, memotong. Tahallul itu artinya halal, dari kata halal. Artinya sudah dihalalkan segala hal yang dilarang ketika ihram. Di sini sudah dihalalkan. Orang kalau sudah, nah tahallul di sini ada tahallul awal, ada tahallul sani. Ada tahallul awal, ada tahallul sani. Kalau di haji itu ada tahallul awal, ada tahallul sani. Nah, sebelum masuk sini, kita jelaskan dulu di sini ya. Ada ihram, kemudian wukuf. Wukuf tadi di ihram misalkan di sebelum wukuf. Kemudian ininya di sini 8, 7 dan seterusnya. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9. Nah, wukuf di Arafah tanggal 9. Maghrib, ketika maghrib pergi menuju ke Muzdalifah. Ambil di Muzdalifah. Nah, ambil di Muzdalifah ini masuk wajib haji. Nah, wajib haji. Tadi ihram dari mikot. Nah, misalkan ada orang nggak ihram dari mikot. Nah, misalkan ada orang dia berangkat haji dari Madinah, kemudian lupa nggak bawa kain ihram pas di mikot, nggak ada kain ihram misalkan, dia nggak pakai baju ihram. Nah, itu berarti dia tetap niat di situ, cuman nanti kena dam. Nah, karena meninggalkan wajib haji ya. Kedua tadi mabit ya. Mabit di Muzdalifah. Itu malam 10. Nah, kemudian 10 pagi. Nah, 10 pagi seseorang itu akan yang ketiga jumroh Aqobah. Nah, kalau Aqobah yang besar. Nah, ini jumroh itu kan ada 3. Jumroh Aqobah, wusto sama jumroh ula. Wusto Aqobah. Nah, semua itu dalam rangkaian itu
Kalau ada yang meninggalkan salah satunya, maka wajib bayar dam. Nah, tapi kalau misalkan ngitungnya kurang, harusnya kan 7 kan, 1 lupa, kurang 1. Nah itu bayarnya nggak perlu motong kambing, nggak perlu dam, tapi sedekah dengan 1 mud. Nah, 1 mud makanan pokok. 1 mud itu berapa? 1 mud itu nggak sampai 1 kilo lah. Nah, sedekah aja lah, belikan orang miskin, fakir miskin di Mekah, kasih 1 porsi makan. Nah, kalau madzhab Syafi'iyah. Nah, ini jumroh ketika tanggal 10 pagi, ya kan, setelah mabit malamnya, mabit di Muzdalifah. Itu mabit di Muzdalifah itu minimal sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Tengah malam itu hitungannya bagaimana? Hitungnya bukan dari jam 12, tapi dari maghrib ke subuh. Kan maghribnya jam 6 misalkan. Subuhnya jam 4. Jam 6 sampai jam 4 itu berapa jam? 6, 12, di 6, 10 jam ya. 10 jam kan? Berarti dibagi 2, 5 jam. 6 tambah 5 berapa? 11. Berarti jam 11 lebih dikit sudah boleh meninggalkan Muzdalifah untuk lempar jumroh. Kenapa kalau orang buru-buru lempar jumroh? Karena kalau sudah lempar jumroh itu sudah boleh lepas baju ihram. Semua larangan dibolehkan kecuali hubungan suami istri. Itulah namanya tahallul awal. Nanti orang kalau misalkan dia niat ihramnya dari mulai pagi di sini dia nggak ikut tarwiyah, tapi pagi tanggal 9 dia berniat ihram dari Mekah. Ya kan, orang kalau tamattu itu kan ihramnya dari Mekah. Hajinya kan. Nah, dia niat dari sini tanggal 9 berangkat, kemudian ke Arafah. 10 menjelang subuh dia sudah bisa lepas ihram. Tadi cuman sehari semalam. Bentar kan? Nah, jadi intinya cuma di sini aja. Ini tuh bisa ganti dengan dam kalau misalkan orang buru-buru lah istilahnya. Nah, ini di sini. Nah, jumroh. Kemudian setelahnya malamnya mabit di Mina. Mabit di Mina. Nah, mabit di Mina itu wajib haji. Nah, minimal itu mu'dhamul laili. Di atas 50%-nya, di atas setengah malam. Jadi misalkan tadi 10 jam, berarti dia harus berada di Mina itu di atas 5 jam lebih. Dan dia masuknya jam 7, berarti keluarnya jam 12 lebih dari 5 jam dia berada di Mina. Beda dengan ini. Kalau ini nggak harus mulai. Pokoknya dia harus di situ minimal sampai sampai tengah malam. Meskipun hanya di situ sebentar. Ya, beda. Kalau yang ini mulai. Bingung. Nanti kalau udah praktek insya Allah bisa. Ya. Ini tahallul awal. Nah, kemudian tanggal 10 misalkan orang setelah jumroh Aqobah kan, tanggal 10 pagi setelah jumroh Aqobah, seorang itu ya udah sekalian aja lah mau tahallul sani. Kan udah pakai baju biasa. Terus sudah diperbolehkan semuanya kecuali berhubungan suami istri. Nah, orang biasanya pengen cepet-cepet segera tahallul sani. Sudah bisa berhubungan suami istri yang muda-muda itu kan, udah nggak tahan kan biasanya kan. Nah, maka orang itu harus segera ke Ka'bah, ke Masjidil Haram untuk melakukan apa? Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu nggak harus segera tanggal 10, nggak harus. Misalkan mau dilangsungkan nanti seminggu lagi atau 2 minggu lagi, nggak apa-apa.
Asalkan itu tadi, nggak boleh berhubungan sama istri. Karena dia baru tahallul awal. Nah, tapi kalau emang udah nggak tahan, ya udah langsung tawaf ifadah, sa'i, udah tahallul sani. Udah boleh segala-galanya. Nah, tinggal melengkapi nih 11, 12, 13 dengan mabit di Mina dan lempar jumroh 3 jumroh itu. Ya, ini adalah rangkaian haji. Nah, cuman kadang kalau pas tanggal 10 kita langsung ke Masjidil Haram itu wah, penuh orang. Ya, penuh. Kenapa? Karena ya itu ada banyak yang orang yang mau menyelesaikan di tanggal segitu. Nah, mobil itu udah nggak bisa jalan ke sana. Maka solusinya jalan kaki biasanya. Nah, solusinya jalan kaki. Kalau yang muda-muda mah kuat. Dan di sana pun itu sangat desak-desakan. Kadang kalau pas puncak-puncaknya itu ya udah kalau udah masuk itu pasrah aja, nggak usah ngelawan. Kaki tuh nggak ke tanah bisa. Dia terbang gitu. Iya. Didempet orang gini. Jutaan ya? Iya. Udah nggak kelihatan pokoknya. Kalau kita kan kecil udah pasrah aja, nggak usah ngelawan udah. Iya, orang kasihan. Bagi saya kan pendek, udah pasrah aja. Nah, itu tadi kalau ingin ngejar. Nah, tapi itu tadi kalau yang dari mana setelah mabit di Muzdalifah, kemudian kita mau ke lempar jumroh di tempat jumroh Aqobah. Itu kalau kita nunggu base itu kadang lama. Maka biasanya yang muda-muda itu jalan kaki. Karena yang jauh itu cuma dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah ke Mina itu dekat. Lempar jumroh kan tempatnya di Mina, ya kan? Nah, itu dekat. Kalau yang muda-muda jalan kaki. Kalau nunggu base kelamaan. Karena base itu juga difasilitasinya karena mereka itu base yang disediakan itu kan ngangkut dari Arafah ke Muzdalifah sampai habis. Setelah itu baru ngangkutin yang dari Muzdalifah ke Mina. Makanya kadang itu lama. Kemarin tuh sampai kadang sampai pagi, ya kan? Yang kemarin tiap tahun viral itu kan diabaikan katanya panas di Muzdalifah. Soalnya di Muzdalifah itu nggak ada tenda. Karena itu cuma semalam dan setelah tengah malam itu setelah tengah malam itu udah boleh pergi. Kalau yang muda-muda nggak masalah, jalan kaki aja. Ke Mina setelah lempar jumroh nyari tempat tendanya, udah langsung istirahat. Tapi yang tua-tua nggak bisa. Saya pernah dulu kan pakai aplikasi yang bisa ngitung jarak kita jalan itu kan. Itu dalam 2 hari ini saya jalan kaki itu hampir 7 kilo. Itu lebih kalau nggak salah. 7 apa 10 ya. Karena kita kan hajinya nggak ikut pemerintah, haji sendiri aja gitu. Kita cuma nyewa base itu yang ke Arafah dan yang membawa kita ke Muzdalifah. Setelahnya udah bebas. Istilahnya ya kita mencari-cari fasilitas sendiri gitu, jalan gitu kan. Nah. Kemudian yang kelima ini di sini adalah terakhir tawaf wada. Nah, kapan tawaf wada? Tawaf wada itu terakhir sebelum kita meninggalkan Mekah. Ini adalah wajib haji itu ada 5, ini juga 5. Nah. Jumroh ini tidak hanya di tanggal 10 saja ya. Kalau 10 itu kan cuman Aqobah, cuman yang Aqobah saja. Kalau yang ini 3, jumroh ula, wusta, Aqobah, ula, wusta, Aqobah. Nah, di sini orang boleh nafar awal. Jadi setelah lempar jumroh di tanggal 12, orang boleh meninggalkan Mina. Dan sudah nggak usah ikut lempar jumroh lagi di tanggal 13. Nah.
Pahalanya besaran mana? Pahalanya besaran yang ikut sampai tanggal 13. Cuman syaratnya orang yang mau nafar awal itu harus meninggalkan Mina sebelum maghrib. Kalau dia masih di Mina ketika maghrib, berarti dia harus ikut mabit dan melempar jumroh tanggal 13. Nah, perihal lempar jumroh ini boleh digabung di akhir. Nah, ini yang orang nggak kadang mempersulit. Karena apa? Kalau yang nggak tahu biasanya mempersulit diri. Kenapa? Karena tenda Indonesia ke tempat jumroh itu lumayan jauh. Kalau yang tua kasihan. Kalau tiap hari bolak-balik dari tenda ke lempar jumroh, capek. Nah, kalau yang sudah sepuh, udah tua, itu ada dua pilihan. Pertama, bisa diwakilkan oleh yang muda-muda. Nah, diwakilkan yang muda-muda, kasihkan saja batunya, nanti dilemparkan. Ya, bisa. Tapi syaratnya orang yang melemparkan itu sudah memenuhi kewajiban dia sendiri. Nah, jadi dia lempar jumroh, ula wusta aqobah tanggal 11 kan. Terus balik lagi dia ke ula lagi, lempar buat orang lain. Nah, urut, nggak boleh misalkan ula sekali buat dia sendiri, ula lagi buat yang lain, nggak boleh. Harus ula wusta aqobah selesai, baru balik lagi buat melemparkan orang lain. Tapi ada ya seperti itu ya. Ya mungkin ada yang nggak ngerti kan, yang nggak ngerti yang gitu ada. Nah, jadi melemparkan sampai selesai ula wusta aqobah baru balik lagi buat orang lain. Nah, kalau misalkan biasanya kan jamaah haji itu satu kelompok itu yang tua lebih banyak daripada yang muda, yang tua kan. Nah, akhirnya kalau dititipin semua kecapean itu yang muda nggak kuat. Nah, maka bisa dengan cara tadi di hari ke-12-nya terakhirnya dia misalkan mau nafar awal, jadi dia nggak usah lempar jumroh tanggal 11, jangan dulu lempar jumroh, ikut mabitnya aja. Nah, pas tanggal 12 bareng-bareng sama jamaah yang lain ke tempat lempar jumroh. Di sini lempar jumroh 2 kali untuk tanggal 11 ula wusta aqobah, kemudian balik lagi lempar jumroh untuk yang tanggal 12-nya. Nah, ya. Kenapa? Karena menurut pendapat Imam Ghazali 11, 12, 13 ini waktunya sama seperti waktu sholat. Jadi luas, waktunya muasa. Jadi orang sholat zuhur itu kan bisa aja di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa di akhir waktu, ya kan? Jadi selama belum melewatin ini 13 masih boleh, asalkan sudah masuk waktunya. Maksudnya apa? Orang nggak boleh misalkan dia lempar tanggal 11 itu jamak takdim untuk 11 dan 12 nggak boleh. Paham nggak? Ngelempar tanggal 11, dia datang sekali, 2 kali untuk tanggal 11-nya, tanggal 12-nya nggak boleh. Kenapa? 12-nya kan belum datang waktunya. Tapi kalau di tanggal 12 boleh untuk ngelempar tanggal 11 kalian. Karena udah waktunya, kan udah masuk waktunya. Kan melempar itu tanggal 11, tanggal 12. Nah, ngelempar dua-duanya 11, 12 di tanggal 12 boleh. Tapi melempar dua-duanya 11, 12 di tanggal 11 nggak boleh. Karena belum waktunya ini. Ya kan? Paham ya? Nah, nanti kalau udah praktek insya Allah bisa. Paham. Nah, saya rasakan perkara haji ini dulu belajar berkali-kali itu sekali nempel lewat, karena belum praktek. Padahal cuman 3 hari itu aja. Tapi kalau udah praktek insya Allah nempel. Gitu. Mudah-mudahan diberikan Allah jalan bisa melaksanakan haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Nah, saya kira cukup sampai sini pembahasan kita perihal haji. Ini masih belum lengkap ya, masih ada sunnah haji yang belum kita bahas. Kemudian umroh, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.